Shalom, ketemu lagi di Kingdom Generation. Ada saya Joe dan saya Nicholas. Asik, ada Niko. Apa kabar kok? Apa kabar juga Kak Jo? Wah, seneng banget loh. Hari ini kita bisa ketemu bareng nih. Iya. Niko, aduh seneng banget ya. Sama kayak kita juga seneng ya ketemu sama teman-teman yang hari ini nonton Kingdom Generation hari ini. Dan semoga apa yang kita share juga hari ini bisa jadi berkat juga buat kalian. Dan seperti biasa, kalau kamu punya komen atau ada yang pengen di-share di chat atau kamu dapat berkat dari apa yang kita share nih, boleh terus ya di chat kita atau di kolom komentar nih tentunya. Aduh, seneng banget kok. Udah lama kita nggak ketemu dan udah lama nggak ngobrol-ngobrol di Kingdom Generation nih. Apa kira-kira yang kamu pengen tanya atau kamu pengen sharing atau kamu pengen obrolin apa tuh hari ini? Yang aku pengen ngobrolin sekarang sih, sebenarnya tuh penyembahan itu kayak gimana sih Kak Jo? Penyembahan? Menyembah kepada Allah gitu. Oh, oke. Nah, kalau menurut Niko sendiri, nyembah Tuhan tuh yang dalam pikiran Niko nih. Nyembah Tuhan, penyembahan, itu kayak gimana? Kan biasanya kalau di gereja, kalau lagi menyembah Tuhan, ada yang angkat tangan, ada yang sambil berdoa-doa, ada yang juga yang memuji-muji nama Tuhan gitu. Itu yang kamu tahu ya, ya? Iya. Benar, itu nggak salah. Karena memang kalau kita lagi di gereja, pas kita lagi ada penyembahan, menyembah Tuhan, itu angkat tangan, ada juga yang berdoa gitu kan. Itu adalah bagian menyembah Tuhan. Tapi sebenarnya sih penyembahan itu, makna dari penyembahan itu sendiri ya, itu jauh dari itu. Jadi lebih dari itu, bukan jauh, tapi lebih dari itu. Jadi nggak cuma sekedar kita nyanyi, lalu kita nyembah Tuhan, bermazmur gitu ya. Tapi sebenarnya maksudnya lebih dari itu. Nah, supaya kita bisa sama-sama ngerti, coba kita sama-sama buka di Yesaya 29 ayat 13. Yesaya 29:13. Yesaya 29 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Wow. Nah, menurut kamu gimana nih kok setelah kamu baca ini kok? Apa yang kamu dapetin kok? Jadi kalau menurut aku sih, dari ayat ini, jadi ada satu jemaat gereja yang setiap hari minggunya pasti ke gereja gitu. Maksudnya berdoa sungguh-sungguh, memuji Tuhan sungguh-sungguh, kasih persembahan segala macam. Tapi setelah pulang dari gereja sampai hari Sabtu, pikirannya itu cuma duniawi. Nggak mikir Tuhan, nggak mikir berdoa, nggak mikir memuji Tuhan, udah duniawi. Sampai hari Minggu lagi ke gereja baru begitu lagi. Wow, iya. Iya, memang sih. Ini ayat ini tuh memang agak tajam ya untuk kita dengar hari ini gitu ya. Karena benar-benar bilang gini, datang ibadah sama Tuhan gitu kan, datang untuk memuliakan nama Tuhan, katanya dengan bibirnya dia memuliakan nama Tuhan, tapi kata Tuhan gini, tapi hatinya dia tuh jauh dari aku, karena Tuhan tahu kan hati kita kan. Bisa aja gitu ke gereja kayak tadi kamu bilang nih, kan kita datang ke gereja, memang benar-benar ke gereja, tapi pada waktu kita dari Senin sampai Sabtu, kita nyakitin hati orang, gitu, kita jelekin orang, ngomongin orang. Ya itu mah nggak ada bedanya gitu loh. Ya itu hatinya kita nggak muliakan Tuhan gitu. Dan Tuhan bilang gini, itu mah cuma perintah manusia doang yang dihafalkan, malah dibilang gitu kan. Nah, problemnya gini, Tuhan itu sayang ya. Dan Tuhan tuh seneng banget untuk jalan, atau Tuhan tuh seneng banget sama orang-orang yang memang takut akan dia gitu loh. Takut akan dia itu dalam arti gini, bukan, Tuhan takut. Enggak, bukan. Takut itu kayak, sebenarnya lebih gini, menghormati Tuhan gitu loh. Sama yang menghormati Tuhan berarti kan dia juga, lewat tindakannya juga mencerminkan itu gitu loh. Nggak cuma sekedar ngomong doang. Dan orang-orang yang Tuhan maksud itu sama seperti yang ditulis Mazmur 147 ayat 11. Bahwa gini, Tuhan senang sama orang yang takut akan dia dan kepada orang-orang yang berharap sama kasih setianya. Jadi apapun yang kamu lakukan itu membawa kesenangan bagi Allah. Nah, itulah yang jadi tindakan penyembahan. Jadi penyembahan itu bukan cuma sekedar nyanyi. Penyembahan itu nggak cuma sekedar ketika kita ada di gereja, tapi segala tindakan yang kita lakukan itu sebetulnya membawa kesenangan bagi Allah. Dan itulah tindakan penyembahan yang sebenarnya, gitu, menyenangkan hati Allah. Berarti semua hidup kita yang lagi kita jalani itu untuk menyembah kepada Allah gitu ya? Benar. Karena firman Tuhan ini, coba kamu contoh nih, kalau aku ngomong gini, firman Tuhan tuh bilang gini, bahwa apa yang kamu makan, ketika kamu berjalan, ketika kamu makan, ketika kamu minum, ketika kamu duduk, ingatlah kan Tuhan, firman Tuhan bilang gitu loh. Nah, kalau kamu dengar kayak yang saya tadi share, kira-kira
Apa tuh yang dalam pikiran kamu? Ya, misalkan saya pergi sama teman saya ke tempat A, ke tempat B, tapi jaraknya jauh. Saya juga nggak tahu tempatnya. Jadi saya berdoa gitu pada Tuhan. Tuhan, tolong saya, bimbing saya sama teman saya supaya saya sama teman saya bisa sampai dengan tujuan dengan selamat. Gitu. Benar. Atau misalkan kamu lagi ngerjain sesuatu di rumah, lagi beres-beres di rumah. Kalau kamu nggak beres-beres di rumahnya sambil dongkol, nah itu kan berarti bukan buat Tuhan gitu kan. Tapi ketika kamu ngeberesin rumah tapi dengan sukacita, karena kamu tahu gini, oh ya apa, aku beresin rumah, aku lagi jalan beli makanan, aku lagi jalan sama temen atau apapun yang kamu lakukan, kamu tahu semuanya adalah untuk Tuhan. Sehingga kita apa? Ngejaga hidup kita gara-gara itu gitu kan. Nah, apalagi kira-kira yang kamu pengen tanyain dari sini? Ada hal yang mungkin kamu tentang apakah kita lagi nyembah Tuhan terus apa mungkin ada hal yang nggak sadar atau apa gitu? Kita kan hidup nih penuh dengan menyembah dengan Tuhan kan. Betul. Tapi secara nggak langsung kita juga nggak sadar kalau kita tuh sering berbuat dosa gitu. Oh, iya ya, karena kan gini, sekarang kita lagi ngomongin gini sih, kita ingat firman ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ingat semua tuh. Tapi kalau lagi kesandung, lagi jalan kesandung, aduh, jatuh dalam dosa, ngomong keluar serapa gitu, aduh gimana tuh ya, kalau kayak gitu ya. Benar juga sih. Nah, coba lihat di Kolose 3:23 deh. Kolose 3:23 firman Tuhan bilang apa tuh? Begini firman Tuhan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, firman Tuhan gini, kami bilang gini, apapun yang kamu perbuat. Apapun itu berarti apa? Segala hal, semuanya gitu loh. Berarti kalau kita lagi sendirian, apapun yang kamu perbuat, lakukanlah sama seperti Tuhan. Oh, berarti saya nggak boleh mikir yang aneh-aneh. Saya mikirnya hanya untuk Tuhan. Jadi apapun yang saya pikirkan juga harus pikiran yang kudus, pikiran yang benar. Waktu lagi di perjalanan, tadi saya akan gini, oh saya tahu, saya pokoknya mau mikir yang benar. Waktu orang lain lagi ngomongin orang lain, lagi gosip, kamu nggak akan ikutan, kenapa? Saya tahu ini Tuhan nggak suka, karena saya pengen ngelakuin apapun yang Tuhan lakukan, apa yang saya lakukan itu hanya untuk Tuhan. Jadi, ya kalau tadi udah jelas banget ya, untuk bilang bahwa gini, ingat loh, kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Jadi apapun itu Tuhan bilang semuanya 100% semuanya untuk Tuhan. Waktu kita buka YouTube, buka konten, buka internet, Tuhan bilang gini, apapun yang kamu perbuat lakukan semua seperti untuk Tuhan. Nah, jadi Tuhan mau ingetin gini sebenarnya, bahwa pusatnya itu bukan diri kita, bukan lagi tentang kesenangan diri kita. Ya dong, kalau misalnya kita kan gini, ya kan gue udah disakitin, ya wajar dong kalau aku sakit hati dan aku nggak maafin dia. Itu kalau pusatnya diri kita. Iya. Karena untuk muasin emosi kita. Pada waktu kamu tersakitin dan kamu muasin emosi pengen marah kan, kamu tahu, wah saya marah, saya kesel. Tapi ini yang Tuhan mau nggak ya? Kamu diam dulu bentar, tanya sama Tuhan, kalau Tuhan dalam kondisi ini, apa yang Tuhan mau lakuin? Apa Tuhan akan marah? Apa Tuhan akan pilih diam dan memaafkan dan mengampuni? Tuhan tuh ngajarinnya gini, gak cuma ngampunin musuh loh. Bahkan kita disuruh memberkati musuh kita. Nah lo, yalah, gimana itu gitu kan? Nah ya yang Tuhan mau adalah seperti itu buat kita. Artinya gini, Tuhan mau kasih tahu bahwa senternya buat kamu, pusatnya bukan kamu, pusatnya adalah untuk siapa? Untuk Tuhan. Sehingga ketika kita ada masalah kita tahu, Tuhan, kalau Tuhan dalam posisi aku, kira-kira apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Apa yang harus saya lakukan gitu? Sehingga kita bisa ngubah cara pikir kita. Oh, pusatnya bukan saya lagi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam kehidupan aku. Itu kan yang Tuhan ajarin kan. Nah itulah, jadi kita lebih sadar untuk apa ya, mempertanggungjawabkan diri kita kan sama Tuhan kan. Mau dosa, ingat dulu, ada Tuhan nih. Saya hidupnya harus memuliakan Tuhan. Nah, coba buka sekarang lebih jelas lagi ke Roma 12 ayat 1 nih. Oke, saya baca versi bahasa masa kini ya Kak Jo. Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Wow. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban hidup yang khusus untuk Allah. Wow. Dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Wah, gimana tuh? Kamu udah baca ini, apa yang kamu dapetin dari ayat ini? Kan kurban kan
sehat, gemuk, saya gemuk. Jangan gitu dong, aku juga. Berarti kita sempat siap dikorbankan dong. Terus gimana? Tapi alasan sebenarnya, jadi kalau menurut saya dari ayat Roma 12 ini, jadi kita tuh harus jaga tubuh kita nih baik-baik. Yes. Nggak boleh nato. Wah, apa tuh? Karena mungkin banyak orang mikir nato tuh bagus. Nato tuh apa sih nato? Mentato. Oh, mentato. Dikirain kok nato. Oh, mentato. Iya. Mentato, singkatan itu. Karena mungkin banyak orang bilang tato tuh bagus. Sangat-sangat keren lah gitu. Tapi kan di Alkitab juga ada. Nggak boleh mengotori tubuh yang Tuhan berikan gitu. Oke. Nah, jadi memang kalau misalnya kita ngomongin tentang apa yang tadi Tuhan bilang tadi, bahwa gini, Allah tuh sangat baik sama kita. Kan awalnya gitu kata-kata tadi kan. Saudara-saudara, Allah sangat baik loh sama kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai satu korban yang hidup. Ya, korban sih memang gemuk sih, tapi bukan itu intinya sih. Tapi sebenarnya gini, Tuhan tuh kan digambarkan sebagai pribadi yang selalu menerima setiap korban persembahan. Nah, kalau kita nih mau berikan persembahan sama Tuhan, pasti memberi yang terbaik, bener. Nah, ngomongin persembahan terbaik gini, kalau misalkan nih, saya misalkan ya minjemin motor misalkan sama temen, minjemin motor sama temen. Orang namanya kita pinjemin motor, dia bisa balikin motor dengan keadaan kotor, dia nggak rawat lagi, dia bisa balikin aja begitu aja. Tapi ada juga temen yang kadang-kadang misalkan kita pinjemin motor, dia ngebalikin motor kita tuh dalam keadaan balik lagi bersih, bahkan kadang-kadang diisiin bensin gitu lah. Kenapa sih? Apa sih bedanya antara orang pertama sama orang kedua? Kalau menurut saya orang yang pertama mungkin gimana ya? Mungkin nggak punya duit kali, atau ya sekedar minjem aja gitu. Maksudnya motor yang udah dipinjem, udah dia aja gitu yang dipinjem sama orang yang minjem itu aja. Yang mesti beresin, diisi oli, diganti segala macam. Iya, mungkin aja. Tapi mungkin orang kedua ini tahu gitu. Tahu apa tuh? Maksudnya dia minjem, dia tahu gitu. Gua nggak boleh nih, gua ngotorin lah, nggak ngisiin bensin lah gitu. Nggak apa-apa dah, duitnya pakai dia dulu gitu. Asalkan dia pinjam bagus, bisa aja dia balikin lagi lebih bagus lagi motornya. Wow, kenapa orang kedua itu bisa berbeda sama orang pertama untuk memperlakukan hal itu? Yang pikiran saya sih mungkin teman dekat kali. Teman dekat, nah itu dia. Karena dia tahu sama siapa dia minjem. Iya. Sama kayak tubuh kita, sama kayak hidup kita. Kita ini sebenarnya tubuh kita ini kan punya Tuhan. Bukan punya kita kan. Iya. Tubuh kita ini udah milik Tuhan kan. Jadi sama kayak tadi motor tadi, kita tahu kepada siapa kita akan kembaliin lagi tubuh kita. Iya. Makanya kita harus jaga tubuh kita ini. Kita harus jaga hidup kita ini, karena hidup kita ini udah bukan punya kita lagi, punya Tuhan. Pada waktu kita akan mengembalikan lagi sama Tuhan sebagai korban tadi, kita mau ngembaliinnya dengan sempurna, dengan baik. Iya. Nggak mau lagi celah lagi gitu loh. Seperti tadi motor tadi yang kamu bilang tadi kan. Iya. Ya kita mau balikin lagi ya, pastinya dengan keadaan baik lagi lah. Iya. Sama. Itulah kenapa Tuhan bilang bahwa hidupmu bukan aku lagi. Tapi juga firman Tuhan tadi bilang juga, tadi kita lihat bahwa inilah yang aku pengenin dalam kehidupanmu adalah sebagai satu korban yang hidup, yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ya kan, kita mau kembali lagi sama Tuhan, mengembalikan nanti pastinya mereka dengan baik. Nah, Lukas 9:23 firman Tuhan bilang gini, kemudian Yesus berkata kepada semua orang yang ada di situ, orang yang mau mengikuti aku harus melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya tiap-tiap hari, dan terus mengikuti aku. Firman Tuhan bilang gini, bahwa kalau kamu benar-benar mau jadi pengikut Kristus, kepentingannya udah bukan dari kamu lagi. Iya. Kepentingan adalah untuk Allah. Dah, lupakan semua apa yang kepentingan kamu, bahwa kamu bukan lagi yang diutamakan, tapi Allah yang diutamakan, Kristus yang diutamakan. Memang gak gampang. Iya. Harus ada salib yang mesti dipikul. Waktu kita disakitin, kita lebih memilih diam daripada melawan. Kita lebih memilih pada waktu mungkin kita punya hak untuk kita bisa untuk kita bisa bela diri, atau misalnya pada waktu orang belajar lagi sekolah atau kuliah lagi ada ujian, milih untuk nyontek mungkin. Bisa tapi dia memilih untuk enggak. Karena dia tahu kalau dia melakukan itu, melakukan kesalahan, dan itu menyakiti hati Tuhan. Iya.
intinya bukan diri saya lagi, tapi Tuhan, semuanya adalah untuk Tuhan. Nah, Tuhan bilang, tiap-tiap hari dia terus mengikuti aku, dan itu yang Tuhan pengen dalam kehidupan kita. Gitu, bro. Siap. Nah, apa yang kamu dapetin nih dari pembahasan kita tentang penyembahan ini sebenarnya? Jadi ya, kita harus ingat Tuhan. Gitu. Kita harus juga jaga tubuh kita. Jangan sampai pas kita balikin lagi tubuh ini kepada Tuhan tuh, ada yang kurang. Ada yang hilang gitu. Ada yang kotor gitu. Gitu sih Kak Jo. Ya, tubuh itu bicara nggak cuma soal dari kepala sampai kaki, tapi bicara juga tentang hati kita, bicara tentang pikiran kita, bicara tentang semua hal yang kita lakukan. Jangan sampai kita kembali sama Tuhan, kita kembali dengan keadaan yang justru penuh dengan cacat. Kita nggak sempurna, iya. Tapi jangan sampai itu kita kembalikan dengan sebenarnya ya. Dan itu adalah penyembahan. Itulah arti dari penyembahan sesungguhnya. Nah, teman-teman semua udah mengikuti ya apa yang kita bahas hari ini di Kingdom Generation tentang apa arti penyembahan dan bagaimana kita menyembah Tuhan sebenarnya. So, penyembahan tadi seperti yang tadi Tanda bilang bahwa penyembahan itu lebih dari sekedar kita muji Tuhan pada waktu ada musik di gereja atau di dalam gereja, tapi Tuhan melihat bagaimana kehidupan kita loh di luar gereja, bagaimana kehidupan kita ketika kita bersama-sama teman-teman dan segala macam. Dan tadi poin yang utama tadi yang tadi sempat Nathan bilang adalah gini, bahwa saya pengen ketika saya kembali sama Tuhan, saya mengembalikan yang terbaik buat Tuhan lewat hidup saya. Ketika saya kembali sama Tuhan, saya pengen benar-benar bisa bertanggungjawabkan semuanya terbaik buat Tuhan. Karena pusatnya udah bukan saya lagi, tapi pusatnya adalah Tuhan. So, semoga apa yang kita bagi juga bisa jadi berkat buat kamu. Oke, yuk sama-sama kita berdoa ya buat teman-teman kita. Bapak, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu tentang penyembahan yang benar, bagaimana kami bisa menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami mempersembahkan tubuh kami, hidup kami, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang gak bercela Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus kami tahu hari ini bahwa pusatnya bukan kami, tapi Engkau adalah pusat dari segalanya. Maka pusatnya bukan lagi tentang kami, tapi tentang Engkau. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semuanya adalah untuk Engkau, karena itu adalah bagian dari penyembahan kami pada Engkau. Hari ini ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa memberkati setiap orang yang menonton acara ini. Biarlah semua orang bisa mengerti tentang hidup mereka bukanlah milik mereka lagi, tapi milik Kristus di dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke. Thank you banget. Kamu udah luar biasa sekali hari ini. Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita ketemu lagi ya di Kingdom Generation pastinya. Dan pastikan kamu menulis di komen ataupun tombol chat yang tersedia untuk kamu bisa tuliskan setiap pertanyaan kamu ataupun pendapat kamu tentang program ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. God bless. Bye-bye.